Oke, selamat datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Manhartono. Baik, kali ini kita akan membincangkan tentang sistem pemilu, ya, sesuatu yang sedang hangat karena ini berkaitan dengan apakah sistem pemilu kita akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, uh, wacana ini kemudian diramaikan dengan kemunculan Aldi Taher, seorang selebritas kita yang menjadi caleg dari dua partai politik sekaligus, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Ya, selanjutnya, ya, geger Aldi Taher ini kemudian memancing atau menarik perhatian segenap media yang mewawancarai Aldi. Gitu. Nah, salah satunya adalah TV One, yang kemudian justru wawancara itu mematik perbincangan lanjutan tentang kapasitas dan kapabilitas seorang calon anggota DPR. Ya. Dalam hal ini orang membincangkan tentang kapabilitas dan kapasitas Aldi Taher sendiri sebagai seorang calon dari anggota DPR dari partai yang saya sebutkan tadi. Oke, seperti apa sistem proporsional terbuka dan seperti apa sistem proporsional tertutup? Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke, kita simak perbincangannya dalam sesi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang materi kita kali ini, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng. Oke, baik. Kita langsung mulai pada perbincangan. Oke, sebelum saya memasuki pada pengertian tentang sistem pemilu, saya ingin cuplikan dahulu wawancara Aldi Taher dengan TV One dalam Kabar Petang beberapa hari sebelumnya. Supaya meraup suara karena Bang Aldinya populer atau memang punya niat tulus untuk menjadi wakil rakyat tersebut, Bang Aldi? Ini harus serius, Bang. Jawabnya harus serius, Bang. Bismillah, minta doa restunya ya. Minta doa restunya ya. Doa restu jawabannya apa, Bang? Ada dapat sponsor, ada yang ngajakin, atau memang mau berjuang untuk rakyat walaupun Bang Aldi tadi bilang ya bingung, saya pun bingung gitu tadi. Ya. Jadi modalnya Bismillah ya. Jadi saya maju anggota DPR RI, insya Allah doakan saya duduk di Senayan. Saya pengen baca Al-Quran di sana supaya nanti insya Allah Mbak Puan melihat, Pak Bamsud melihat, semua melihat, insya Allah menjadi contoh karena Bismillah baca Al-Quran solusi ya. Jadi Al-Quran insya Allah menjadi kekuatan kita Indonesia sejahtera. Bismillah. Tapi kalau Bang Aldi berkaca dengan diri sendiri, cocoknya di komisi berapa, Bang? Bidang apa yang Bang Aldi kuasai? Menurut Abang saya cocoknya di komisi mana nih? Nah, ini Kan nanya kita pendapat nanya ke Bang Abang. Aldi. Bang Aldi kan kita tahu Kan artis. Abang rakyat nih. Biasanya kan nanti bakal jadi pembantu rakyat nih. Bang Aldi pengen, Bang Aldi kan pengen jadi perwakilan rakyat. Apa yang Abang akan perjuangkan untuk rakyat kalau begitu, untuk menjawab komisi ini? Abang ingin berjuang apa biar cocok nih komisinya nanti kalau misalkan kepilih kan? Oke, Bismillah saya mulai dengan Al-Fatihah ya. Oke, itu cuplikan dari wawancara Aldi Taher yang ramai jadi perbincangan di dunia maya. Ya, ini tentu saja terkait dengan kualitas seorang calon, kapasitas seorang calon, ya. Namun bukan itu saja yang kemudian mematik perhatian publik, bahwa kemudian adalah sistem proporsional terbuka, ya, memberi peluang pada siapapun untuk tampil sebagai bakal calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, sejauh tidak dilarang oleh undang-undang. Yang penting dia punya
popularitas, punya uang, dan syukur-syukur punya jaringan. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi dari sistem proporsional terbuka, di mana peran partai kemudian menjadi relatif lebih kecil. Oke, Aldi Taher adalah konsekuensi dari sistem proporsional terbuka. Aldi Taher adalah produk dari sistem proporsional terbuka. Kita tahu, kita ingat beberapa tahun atau pemilu sebelumnya muncul nama Farhad Abbas mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden gitu kan. Ya itu sah-sah saja. Itulah sistem proporsional terbuka gitu. Nah, kita pahami dulu apa sih sistem pemilu itu gitu. Ya. Sistem pemilu pada dasarnya adalah sebuah struktur formal ya, yang mengatur bagaimana pemilih atau orang memberikan suara mereka, bagaimana suara tersebut kemudian dihitung dan dikonversikan menjadi sebuah kursi di parlemen. Ya. Jadi ini mengatur tata cara bagaimana orang itu memilih dan bagaimana suara dikonversikan. Nah, dalam sistem pemilu yang kita kenal sebenarnya ada dua yang cukup populer. Yang pertama adalah proporsional dan kedua adalah sistem distrik. Di Indonesia menganut sistem proporsional. Sistem distrik digunakan, tapi untuk Dewan Perwakilan Daerah. Nah, apa beda proporsional dan distrik? Oke, kita mulai dari yang proporsional dulu. Kita kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama terbuka dan tertutup, dan ada juga gabungan dari terbuka dan tertutup atau sistem proporsional campuran. Ini adalah sebuah kompromi sebenarnya atas dua sistem proporsional, dua kepentingan mungkin yang berkepentingan dengan sistem model pemilu yang terbuka dan tertutup ini, kemudian memunculkan sistem campuran. Gitu. Nah, sistem proporsional sendiri adalah sistem pemilu di mana kursi parlemen atau lembaga DPR didistribusikan secara proporsional berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai atau kelompok pemilih dalam pemilu. Gitu. Ya, gampangnya gini, di sebuah daerah umpamanya. Di sebuah daerah memiliki 5 kursi yang diperebutkan. Ya. Kemudian satu kursi adalah bernilai 10 suara. Nah, kalau partai A mendapatkan 35 kursi dan partai B mendapatkan 15 kursi, artinya partai A berhak mendapatkan 3 kursi. Karena satu kursi 10 suara. Partai A tadi kita ilustrasikan mendapat 35 kursi. Kemudian partai B mendapat 15 suara. Satu suara satu kursi 10 suara. Jadi partai B mendapatkan satu kursi. Nah, di sini ada 5 suara yang ngambang nih. Nah, dalam sistem distrik 5 suara itu hangus biasanya. Namun dalam sistem proporsional 5 suara itu kemudian bisa dikonversikan menjadi sebuah kursi gitu. Caranya adalah bisa dilakukan akumulasi di dalam partai itu sendiri. Umpamanya ada beberapa calon gitu, kemudian suaranya tidak mencukupi untuk satu kursi. Biasanya digabungkan calon A, B, C dari urutan yang teratas ke urutan yang terendah, nanti suara yang terendah dialihkan untuk yang teratas, yang paling tinggi, yang paling banyak maksudnya. Nah, jika dalam situasi yang seperti yang saya ilustrasikan, dimungkinkan untuk partai A dan partai B untuk menggabungkan sisa suara tadi, 5 suara di A dan 5 suara di B. Siapa yang dapat kursi? Yaitu tergantung lobby dan negosiasi di antara kedua partai. Gitu. Yang jelas dalam sistem proporsional tidak ada suara yang hangus. Berbeda dengan sistem distrik. Nah, ini poinnya di sini. Gitu. Oke, kemudian kita lihat
sistem proporsional terbuka. Ya, di Indonesia sistem proporsional terbuka baru dimulai tahun 2004. Pemilu kedua setelah proses reformasi. Sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup dilakukan masa Orde Baru sampai tahun 1999. 1 tahun setelah reformasi, pemilu pertama setelah reformasi. Proses reformasi ya banyak menghasilkan suasana kebatinan yang negatif terhadap apa yang terjadi pada proses politik di masa Orde Baru. Sehingga sistem proporsional tertutup dianggap warisan Orde Baru dan tidak demokratis. Itulah yang kemudian membuat ketika itu partai bersepakat untuk membuat beralih ke sistem proporsional terbuka. Nah, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memberi suara langsung untuk calon individu dari partai yang mereka pilih. Ya, umpamanya partai A ada 6 calon, A, B, C, D, E, F. Nah, kalau dalam sistem proporsional, suara itu diberikan kepada partai gitu. Nanti partai akan mendistribusikan suaranya ke masing-masing kandidat berdasarkan nomor urut. Nah, pada sistem proporsional terbuka kita bisa memilih langsung kepada nama yang bersangkutan. Ya. Umpamanya kandidat pertama A, B, C, D dan sebagainya gitu. Orang mungkin akan ramai memilih atau lebih banyak memilih kandidat nomor 5, urutan ke-5. Nah, itu bisa saja dia langsung menang jika alokasi suaranya sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan 1 kursi. Nah, disinilah persoalannya. Sehingga kemudian partai mengambil jalan pintas. Mereka kemudian mulai mencari tokoh-tokoh, mencari orang-orang yang punya popularitas. Artis, misalnya. Mereka daftarkan sebagai bakal calon legislatif dari mereka. Karena itu tadi, pemilih bisa langsung memilih nama si bakal calon. Kalau dalam sistem proporsional tertutup, yang dipilih adalah partainya. Nanti partai akan mendistribusikan suara itu berdasarkan nomor urut. Nomor urut pertama biasanya langsung masuk, nomor urut kedua oke, masuk. Kalau memang suaranya masih mencukupi terus. Nah, dalam sistem proporsional terbuka, hal itu tidak dilakukan, tapi langsung pada si nama. Oke, saya ilustrasikan seperti ini lagi. Sebuah daerah punya 5 kursi dengan nilai 1 kursi 10 suara. Kemudian partai A punya 5 kandidat. Partai B punya 3 kandidat. Kandidat pertama partai A mendapat 12 suara. Kandidat kedua dapat 11 suara. Kandidat ketiga 8 suara. Kandidat keempat 4 suara. Kandidat kelima 6 suara. Otomatis yang masuk langsung menjadi anggota legislatif adalah kandidat A dan B. Karena dia mendapatkan 12 dan 11 suara. Kandidat A kelebihan 2 suara, kandidat B kelebihan 1 suara. Kandidat C kurang 4 suara, kandidat D kurang 8 suara, kandidat E kurang 4 suara. Kandidat C kurang 2 suara, kandidat D kurang 6 suara, kandidat E kurang 4 suara. Nah, suara yang lebih tadi, yang di kandidat pertama 2 suara dan kandidat D 1 suara, itu bisa dialihkan ke kandidat dengan nomor urut yang paling atas. Dalam hal ini adalah kandidat C, yang 8 suara tadi. 2 suara dan 1 suara berarti dia sudah cukup untuk mendapatkan 1 kursi. Masih sisa 1 suara.
dia akan dilimpahkan ke kandidat nomor 4. Dia dapat 5 suara, kandidat kelima dapat 6 suara. Nah, di sini kemudian menjadi problem. Apakah kursi akan dikonversikan tetap berdasarkan nomor urut atau berdasarkan siapa yang lebih banyak suaranya gitu. Dalam hal ini kandidat nomor 5, kandidat E. Nah, begitupun di partai B. Nah, sisa suara tadi di A maupun di B itu bisa dikonversikan lagi dan antara sesama partai antara dua partai untuk mendapatkan satu kursi lagi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada suara yang hilang dalam sistem proporsional gitu. Ya. Sehingga balik lagi dalam sistem proporsional terbuka, nomor urut itu tidak terlalu menjadi soal. Itu menjadi persoalan kedua maksudnya. Persoalan pertama adalah bagaimana setiap kandidat bisa mendapatkan suara paling banyak. Dan dalam kondisi seperti ini adalah popularitas menjadi penting. Uang menjadi modal. Seorang kader partai yang membangun karirnya dari bawah, dari anggota partai, kemudian mengikuti LDK 1, 2, 3, menjadi pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus anak cabang, sampai mengurus pusat. Itu bisa dikalahkan oleh seorang seperti Aldi Taher, karena dia memiliki popularitas. Ya, kita sering lihat bagaimana kader partai kemudian kecewa ketika dia seharusnya secara kepantasan, secara kapabilitas cukup untuk diajukan sebagai kepala daerah, kemudian digeser gitu. Hanya karena calon yang direstui oleh partai lebih populer atau lebih punya duit. Karena dalam sistem proporsional terbuka, modal kampanye sangat besar. Perlu beriklan, membuat poster baliho di mana-mana gitu. Sehingga proporsional terbuka membuka peluang bagi siapapun untuk masuk ke gelanggang politik praktis. Mau dia penjahat, mau dia mantan koruptor, mau dia pembunuh, selagi tidak dilarang oleh undang-undang, dia berhak mendapatkan mengikuti, mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Nah, keuntungannya memang pertama adalah adanya keterlibatan langsung antara pemilih dan individu. Ya, jadi diharapkan si calon anggota legislatif tersebut punya tanggung jawab langsung ke pemilihnya gitu. Karena pemilih langsung memilih nama tersebut gitu. Yang kedua tadi, memberikan ruang bagi kandidat independen dan pemimpin lokal untuk masuk ke arena politik. Problemnya adalah kandidat independen dan pemimpin lokal itu semuanya tidak seluruhnya punya kapasitas, tidak seluruhnya punya kapabilitas, sudah tidak seluruhnya punya jejak etika politik yang baik, jejak rekam yang baik gitu. Siapa saja bisa menjadi calon, termasuk pembunuh, mantan koruptor dan sebagainya. Ada banyak keluarga penguasa daerah yang dianggap oligarki dan kemudian melakukan korupsi besar-besaran, tapi keluarganya masih bisa dipilih gitu. Dan menang. Nah, kekurangan dari proporsional terbuka itu tadi, pemilih tidak memiliki partai tidak punya kendali yang kuat terhadap anggota legislatif tersebut gitu. Ya, pemilih kendati memiliki kendali langsung ke calon, tapi di proporsional terbuka ketentuan kedua adalah soal nomor urut kandidat. Ini perebutannya kemudian di sini. Karena yang nomor urut 1 akan mendapat nomor urut yang lebih tinggi akan mendapatkan limpahan suara dari nomor urut yang di bawahnya gitu. Nah,
Kemudian potensi fragmentasi partai ini sangat besar. Kandidat individu memiliki insentif untuk membangun citra dirinya sendiri dan berkompetisi secara independen. Gitu. Nah, ini menghasilkan pendekatan MOP gitu, market oriented party gitu. Jadi partai membuat list atau mencalonkan seseorang itu berdasarkan keinginan market, keinginan pasar gitu. Makanya banyak politisi berlomba-lomba membangun citra pribadinya. Katakanlah Pak Ganjar Pranowo gitu. Sebelum dia ditasbihkan sebagai calon dari PDIP, calon presiden, bakal calon presiden, ya beliau sudah giat membangun citra dirinya. Meskipun banyak orang meyakini sebenarnya bukan Pak Ganjar yang diinginkan oleh partai gitu. Tapi karena citranya kuat, elektabilitasnya tinggi, ini juga seperti yang terjadi pada Pak Jokowi. Atau Pak Anies. Beliau tidak punya partai gitu. Tapi image-nya bagus, citra dirinya bagus gitu. Banyak partai tertarik sama dia. Partai tidak bisa membangun, tidak bisa mendidik, mengkaderisasi anggotanya untuk menjadi pemimpin. Karena partai akan ya memilih jalan pintas untuk supaya yang penting memenangkan pertarungan gitu. Dengan cara yang meng-hire calon-calon yang populer dengan duit yang banyak. Proses demokrasi di Indonesia hari ini kemudian adalah gagap sebenarnya terhadap musyawarah mufakat. Menjadi penting ketika sebuah partai memiliki banyak anggotanya duduk di parlemen. Kenapa? Karena untuk kepentingan voting. Nggak peduli dia duduk di parlemen, ya cuma duduk absen gitu, nggak berpendapat, nggak penting. Tapi ketika voting dibutuhkan, dia harus hadir. Ya, berikutnya tentu kurang fokus pada partai. Partai tidak punya kendali yang kuat untuk mengendalikan anggotanya yang ada di parlemen. Karena dia bisa saja hari ini dia di partai A, besok pindah ke partai B gitu. Ya, dia punya popularitas, sudah punya modal. Dengan gampangnya orang kemudian secara ya pragmatis pindah-pindah partai gitu. Tidak terikat pada kendali ideologi, tidak terikat pada kendali moral politik. Ya moral politiknya adalah mungkin bagi dia ya berpikir bahwa atas nama kesejahteraan rakyat. Padahal fungsi partai adalah ya pertama untuk mendidik atau mengkader calon-calon pemimpin. Sementara sistem proporsional terbuka memungkinkan orang untuk bisa tampil gitu. Kita tahu banyak orang kemudian ujuk-ujuk masuk menjadi calon anggota legislatif, banyak artis gitu. Tanpa kita tahu dia kapan mendaftar di partai, kapan ikut sekolah partai, kapan ikut latihan dasar kepemimpinan dan sebagainya. Kan kasihan anggota partai yang merintis karir dari bawah gitu. Dari mulai anak ranting, kemudian ke ranting, anak cabang, tiba-tiba udah sampai pada posisi yang seharusnya dia bisa menjadi calon anggota legislatif, digantikan oleh orang-orang yang ya populer. Silakan lihat di daftar nama-nama bakal calon, ada banyak nama-nama orang-orang populer yang kita lihatlah kapabilitasnya gitu kira-kira. Nah, ini kebalikan dari sistem proporsional terbuka, yaitu proporsional tertutup. Proporsional tertutup dilakukan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama dulu juga ada pemilu sekali tahun 1955 yang dianggap pemilu paling demokratis di Indonesia gitu.
Setelah ada gonjang-ganjing politik tahun 65, ada gerakan 30 September, ya. Orde Baru kemudian memaksa partai-partai politik yang ada untuk berfusi, melebur menjadi dua partai dan satu golongan karya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan waktu itu fusi dari PNI, dari Partai Murba, dari Partai IPKI, dari Partai Katolik, Partai Kristen, dan beberapa partai kecil lainnya. Partai Persatuan Pembangunan fusi dari ya NU. Ketika itu NU belum menarik diri kembali ke Hitoh. Mereka ada Parmusi, ada PSII dan sebagainya yang membentuk Partai Persatuan Pembangunan dengan logo yang pertama itu adalah Ka'bah. Kemudian diganti, harus diganti gitu karena logo itu ternyata dianggap sektarian, mengganggu kekuasaan Orde Baru, diganti menjadi logo bintang gitu. Dan satu lagi golongan karya. Tanpa proporsional tertutup, sistem demokrasi Indonesia di era Orde Baru udah cacat, dari idenya udah cacat gitu. Nah, tapi tahun 98 ketika reformasi terjadi, ya, yang saya katakan tadi adalah bahwa ada suasana kebatinan yang menolak semua apapun yang dilakukan oleh Orde Baru. Di masa Orde Baru memang semua anggota partai adalah orang-orang yang terpilih yang melalui proses screening, dan itu adalah banyak juga anggota keluarga dan sebagainya, sehingga dianggapnya kemudian proporsional terbuka bisa mengeliminir hal itu. Tapi nyatanya enggak juga. Dalam proporsional terbuka kan banyak juga satu dapil dikuasai oleh keluarga tertentu. Karena itu tadi dia punya nama, kalaupun nggak punya nama, punya modal dan punya jaringan gitu. Nah, hari ini kemudian belakangan PDI Perjuangan menginginkan kembali ke proporsional tertutup. Karena bagi mereka peran partai dalam proporsional terbuka itu menjadi kecil gitu. Sementara dalam sebuah sistem demokrasi sebenarnya partai yang menjadi tulang punggung utama untuk menyerap aspirasi suara rakyat, suara pemilih gitu. Namun balik lagi, wacana yang berkembang proporsional tertutup seakan membalikan jam ke belakang ke arah era Orde Baru tadi gitu. Ya sebenarnya yang menyuarakan demokrasi menginginkan proporsional terbuka ya lebih banyak orang-orang ya dari lembaga survei lah. Tentu saja mereka akan bisnisnya terganggu ketika sistem pemilu kembali kepada proporsional tertutup gitu. Sistem proporsional tertutup memungkinkan partai untuk menentukan calon-calon. Nah, dalam proses ini sebenarnya orang-orang yang berkarir secara politik di partai ya, lebih diuntungkan. Karena sistem rekrutmennya jelas gitu. Ketimbang sistem proporsional terbuka. Ya, dalam sistem proporsional tertutup tadi kalau partai dapat suara ya udah dibagi berdasarkan nomor urut. Nah, problemnya mungkin pada penetapan nomor urut tadi yang syarat dengan ya kong kali kong gitu. Dianggap dulu sistem proporsional tertutup dianggap menciptakan oligarki. Ternyata sistem proporsional terbuka juga tetap saja melahirkan oligarki kok gitu. Dan belum ada kajian sebenarnya tentang sistem proporsional tertutup di Indonesia gitu. Karena sejak era reformasi baru sekali sistem proporsional tertutup dilakukan ya tahun 99 gitu. Balik lagi kalau kajiannya pada era Orde Baru ya seperti yang saya bilang, demokrasinya aja diragukan gitu kan di era Orde Baru. Oke, kelebihannya pada
proporsional tertutup adalah ya solidaritas partai, konsolidasi partai, kontrol partai terhadap anggotanya di parlemen sangat kuat gitu. Ini punya stabilitas politik juga dibanding sistem proporsional terbuka yang instabilitasnya sangat tinggi karena tiap-tiap anggota legislatif bisa apa ya tadi membangun citra diri dan punya agenda masing-masing, tidak bisa sangat mungkin tidak mengikuti agenda partainya gitu. Cuman ya di sini punya akuntabilitas si caleg terhadap pemilihnya pada dapilnya menjadi rendah karena dia dipilih partai gitu kan. Orang memilih partai kemudian memilih dia, kira-kira gitulah. Nah, kekurangannya ya keterwakilan individu, kurangnya akuntabilitas tadi gitu. Kurangnya keterhubungan antara pemilih dan kandidat dan anggota legislatif. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Makanya sebenarnya perlu ada kajian yang mendalam tentang apa sih yang cocok pada sistem politik di Indonesia gitu. Dengan karakteristik pemilihnya, dengan apa ya suasana situasi sosial politik budaya di Indonesia yang khas tentunya gitu. Ya kemudian ada proporsional campuran. Ini bagian dari kompromistis antara yang terbuka dan tertutup. Gitu. Ya jadi sebagian kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan pemilihan mayoritas tadi, tergantung siapa yang paling banyak dipilih. Kemudian sementara sebagian lainnya didistribusikan secara proporsional berdasarkan presentasi, artinya sisa-sisa suara baru dibagikan proporsional tadi. Ya kelebihannya ya ini bagian dari kompromitas tadi. Cuman ya menghasilkan keterwakilan yang tidak proporsional dan sebagainya. Ini masalah ini menjadi sangat kompleks dalam proporsional campuran. Ya kompleksitas perhitungan gitu. Bagaimana menghitung satu kursi dan antara yang tadi berdasarkan pemilihan terbanyak dan kemudian berdasarkan konversi antar partai dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah sistem distrik. Sistem distrik di Indonesia ya diberlakukan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah gitu. Nah, konteksnya biasanya dalam sistem distrik itu satu daerah, satu wilayah, satu negara dibagi menjadi unit-unit kecil. Umpamanya di Jakarta terdiri dari katakanlah 5 distrik gitu, selatan, utara, timur, pusat, atau 6 distrik dengan kepulauan 1000. Nah, setiap distrik diwakili oleh satu kursi umpamanya gitu. Nah, dalam sistem distrik kemudian calon dengan pemilih terbanyak dia langsung otomatis dapat satu kursi. Nah, sisanya suaranya hangus gitu. Jadi umpamanya satu kursi satu distrik isinya 100 pemilih. Kemudian ada 2 kandidat. Yang kandidat pertama mendapat 51 suara. Kandidat 2 mendapatkan 49 suara. Nggak ada cerita, udah 49-nya udah angus. Padahal bedanya dikit. Gitu. Itu sistem pemilu distrik. Ya keterhubungannya sangat kuat antara pemilih dan kandidat dan si anggota legislatif atau anggota dewan tersebut gitu. Cuman keterwakilannya tidak proporsional, under representation, kecenderungan mayoritasnya bias tadi. Karena apa? Bias mengabaikan minoritas. Kemudian ada pemborosan suara di sini, di mana suara anggotanya tadi kurang, umpamanya dari A yang dapat 51 dan 49 yang B ini dianggap suara yang tidak berguna, udah hangus gitu. Nah, ini tidak menjadi referensi di Indonesia sampai saat ini gitu untuk
pemilihan anggota legislatif atau DPR. Oke, baik, itu saja materi kita tentang sistem pemilu di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Tetap subscribe dan share, dan jangan lupa sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman. Sebarkan